Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Melalui video ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kepada pemateri pertama, kami persilakan. Baik, saya akan membahas tentang tempat dan waktu penulisan surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Diperkirakan surat ini ditulis ketika Paulus berada di penjara, tetapi tidak diketahui Paulus itu berada di penjara mana. Secara dugaan, Paulus mungkin ditempatkan di penjara Kaesarea atau Efesus yang berada diperkirakan waktu penulisannya pada abad ke-19. Yang kedua, tujuan penulisan surat. Surat ini ditulis untuk memberikan dorongan dan keteguhan kepada jemaat-jemaat yang berada di tempat itu. Paulus bersyukur atas berita yang diterima tentang iman dan kasih, dan Paulus pun juga menasihati mereka supaya terus bekerja dengan tenang sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus dengan penuh harapan. Penulis dan keaslian surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Penulis surat ini adalah Paulus. Keaslian surat ini dipertanyakan oleh Ferdinand Christian Bauer yang beranggapan bahwa surat ini hanyalah khayalan Kristen saja dan nama Paulus hanya diperalat untuk menyelesaikan masalah perbudakan. Bagan atau deskripsi surat-surat Paulus. Pembukaan pasal 1 ayat 1 sampai 11. Salam ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ucapan syukur dan doa pasal 1 ayat 3 sampai 11. Kesaksian dan nasihat-nasihat pasal 1 ayat 12, pasal 2 ayat 30. Kesaksian tentang Paulus pasal 1 ayat 2 sampai 26. Nasihat-nasihat untuk gereja pasal 1 ayat 27, pasal 2 ayat 18. Nasihat untuk keteguhan iman pasal 1 ayat 27 sampai 30. Nasihat untuk merendahkan diri pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kristus sebagai teladan pasal 2 ayat 5 sampai 11. Nasihat agar tetap taat pasal 2 ayat 12 sampai 11. Kesaksian tentang Timotius dan Epafroditus pasal 2 ayat 19 sampai 30. Tentang Timotius pasal 2 ayat 1 19 sampai 24. Tentang Epafroditus pasal 2 ayat 25 sampai 30. Peringatan tentang ajaran-ajaran sesat dan pengalaman Paulus serta kehidupannya sebagai teladan pasal 3 ayat 1 sampai 21. Peringatan tentang bermegah diri, kehidupan Paulus dulu dan kini, sebuah jawaban bagi Yudisme. Peringatan tentang kesempurnaan, kehidupan Paulus sebagai sebuah keteladanan. Peringatan melawan pengajar-pengajar sesat, kehidupan Paulus harapan akan dunia. Ucapan terima kasih atau keramahan orang-orang Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Penutup pasal 4 ayat 21 sampai 23. Tema-tema teologis dalam surat ini dibagi atas 3 bagian, yaitu 1. Bersukacita di tengah penderitaan. 2. Ancaman perpecahan. 3. Ancaman ajaran sesat. Terima kasih. Berikutnya saya akan memberikan renungan singkat tentang kerendahan hati sebagai karakter dalam pelayanan yang saya ambil dari perikop kitab suci Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11. Karakter rendah hati adalah karakter yang diperlukan dalam setiap relasi, baik dalam hubungan suami istri, antara anggota gereja, dan dalam hidup bermasyarakat. Dengan kerendahan hatilah, maka kita bisa menerima, menghormati, menghargai, melayani, mengampuni orang lain, dan sebagainya. Dalam perikop yang kita baca, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi tentang pentingnya kerendahan hati dalam kehidupan bergereja. Ada 4 pertanyaan yang menjadi poin
hidup kita. Yang pertama, mengapa hal ini disampaikan oleh Paulus? Ya, karena Paulus mendengar bahwa ada konflik di tengah-tengah jemaat. Paulus tidak menyebutkan secara spesifik permasalahan yang terjadi, namun hal itu didengar oleh Paulus dan mungkin juga sudah didengar oleh jemaat-jemaat lainnya. Paulus menginginkan agar konflik itu segera diselesaikan dengan mengedepankan kasih dan teladan Yesus. Hal ini penting untuk kita perhatikan, karena dalam konflik seringkali kita mengedepankan emosi, egoisme, dan kepentingan-kepentingan pribadi. Hal ini tentu saja membuat kita sulit untuk bisa bersikap rendah hati. Hanya dengan kerendahan hatilah kita bisa mengakui kesalahan kita dan memaafkan kesalahan orang lain. Hanya dengan kerendahan hati kita bisa menerima segala perbedaan yang ada. Yang kedua, bagaimana caranya Paulus mengingatkan? Dengan mengingat lagi kisah kasih Yesus Kristus dalam ayat 5-8, Paulus mengingatkan lagi tentang teladan yang agung. Ia merendahkan diri sedemikian rupa dan tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Jika Yesus yang adalah Tuhan dan Raja bersedia merendahkan hati sedemikian rupa, maka kita pun sebagai orang yang berdosa seharusnya melakukan hal yang serupa. Dalam seluruh pelayanan Yesus, kita pun melihat bagaimana kerendahan hatinya yang sangat menakjubkan. Ia menerima orang-orang berdosa, menghibur orang yang berkesusahan, dan sebagainya. Ini teladan yang mengagumkan, dan hendaknya kita pun menerima orang-orang yang berada di sekitar kita dengan kerendahan hati. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Tuhan mau agar kita belajar dari kerendahan hati Yesus. Dengan kerendahan hati, kita bisa memaafkan kesalahan rekan kita. Dengan kerendahan hati, kita bisa menerima kelemahan dan kekurangan orang lain, tetapi juga mengakui kelebihan dan keistimewaan orang lain. Dengan kerendahan hati kita mengutamakan kepentingan orang lain atau pekerjaan Tuhan di atas kepentingan diri kita sendiri. Dengan kerendahan hati, kita bisa memberikan dukungan dan support bagi teman kita untuk maju dan berkembang. Yang keempat, dari manakah kita memulainya? Dalam Efesus 5 ayat 21, kita menemukan bahwa kerendahan hati mengawali semua relasi, yakni suami istri, orang tua dengan anak, atasan dengan bawahan, dan sebagainya. Dengan demikian, kita melihat bahwa kerendahan hati dipelajari, dilakukan pertama kali oleh suami istri atau ayah ibu. Jika ini bisa dikerjakan dengan baik, maka teladan kerendahan hati akan dipelajari oleh anak-anak yang berada di dalam rumah tangga. Jika karakter ini bisa dikerjakan di dalam keluarga, maka hal itu akan berdampak juga dalam pelayanan di gereja. Betapa indahnya para pelayan Tuhan yang saling merendahkan hati dan saling melayani sehingga kita sama-sama bertumbuh. Hanya dengan kerendahan hati kita bisa saling mendukung bagi pertumbuhan bersama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Kami sangat mengharapkan saran, kritik, komentar maupun pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih.